Yap, halo guys, kembali lagi di channel Kampus Anime. Well, di kesempatan kali ini Kampus Anime bakal menjelaskan nih alur cerita serial anime keluaran dari Netflix guys. Pernah gak sih kalian ngebayangin memiliki kembaran dari dimensi lain? Yap, tentunya nggak kebayangkan guys ya. Dan yang lebih menariknya lagi, gue kasih tahu judulnya aja guys ya. Kalau gue jelasin di intro nanti kepanjangan guys. Yap, nama animenya yaitu Ashitaka Owaru. Tentunya mungkin diantara kalian udah pada tahu dah dengan serial anime yang bakal gue ceritain nih kepada kalian. Well, bagi yang belum tahu dengan ceritanya, kita intro dulu guys ya. Oke guys, boom. Ya, Yuhei Sakuragi yaitu penulis cerita dari serial anime ini guys. Anime ini rilis di tahun 2019, tepatnya pada tanggal 25 Januari. Anime ini dibumbui genre drama dan romance guys. Yap, awal cerita satu hari, Shin bertanya kepada ibunya. Ia bertanya tentang ayahnya di mana. Dan ibu dari Shin berkata kalau sang ayah tengah melakukan penelitian yang penting, sehingga akhir-akhir ini ayah banyak menghabiskan waktu di tempat kerjanya. Dan tiba-tiba ibu Shin terjatuh tak berdaya tanpa sebab guys. Shin pun terkaget karena sang ibu yang baru saja menawarkan makan malam sesuai pilihan Shin tiba-tiba terjatuh tanpa sebab. Apalah daya, ternyata ibu Shin meninggal dunia. Dan beberapa tahun berselang, Shin pun tumbuh dewasa tanpa dirawat oleh sang ibu. Shin yang tengah menundukkan kepalanya di atas meja dihampiri oleh sang wanita yang bernama Kotori. Kotori sendiri adalah sahabat dari Shin sejak kecil. Mereka berbincang tentang ayah Shin yang sudah 3 hari belum pernah pulang guys, dikarenakan sibuk dengan penelitiannya. Kotori memberikan perhatian penuh kepada Shin karena dia khawatir dengan Shin yang tinggal sendirian di rumahnya. Well, karena Shin dan Kotori sering bersama sehingga teman kelas Shin curiga apakah Shin dan Kotori menjalin hubungan tanpa sepengetahuan mereka. Waktu pulang sekolah pun tiba. Shin yang tengah duduk di tangga memperhatikan updatean berita tentang tingkat kematian yang terus meningkat di Jepang. Tiba-tiba Shin mendengar Kotori tengah berbincang dengan seorang cowok. Dan cowok itu menyatakan perasaan ke Kotori. Shin yang menyimpan perasaan suka ke Kotori sedikit cemburu kepada cowok itu. Walaupun Kotori menolak ajakan pacaran dari si cowok guys. Di tengah perbincangan, Shin mendengar paksaan dari si cowok itu guys, agar Kotori mau berpacaran dengannya. Tanpa basa-basi, Shin langsung menghampiri Kotori. Shin memotong pembicaraan Kotori dengan cowok itu, agar si cowok tidak memaksa Kotori untuk menerimanya. Shin berkata kalau Kotori tidak memiliki perasaan apapun terhadap kamu, dan si cowok tidak menyangka akan hal itu guys. Ia pun langsung pergi meninggalkan Shin dan Kotori dengan perasaan hampa dan malu guys. Kotori yang tidak enakan mengajak Shin untuk pulang bersamanya. Di tengah perjalanan, Kotori mengucapkan rasa terima kasih kepada Shin karena telah menolongnya tadi. Shin yang sedikit merasakan cemburu, penasaran dan bertanya ke Kotori mengapa ia menolak cowok yang tadi. Padahal cowok itu tampan, populer, dan juga kapten ekskul volley di sekolahnya. Kotori juga bingung guys, kenapa sang cowok tiba-tiba mengajaknya pacaran. Well, Shin dan Kotori sudah kelas 3 SMA dan sebentar lagi mereka berdua akan lulus. Tiba-tiba Kotori memberi kode kepada Shin tentang apakah kita akan terus begini Shin? Dan Shin tidak peka dengan kode yang diberikan oleh Kotori. Kotori kembali memberikan kode kepada Shin. Aku nggak bisa terus-terusan menunggu loh. Dan Shin yang mulai paham dengan apa yang dimaksud oleh Kotori, dan Shin pun mengajak Kotori untuk berkencan besok. Setelah Shin sampai di rumah, ia bertemu dengan ayahnya dan ayahnya meminta maaf kepada Shin karena ayahnya terlalu sibuk dengan penelitiannya yang akhir-akhir ini jarang berkunjung ke rumah. Ayahnya yang baru saja berada di rumah tiba-tiba langsung ingin pergi bekerja. Shin pun merasa kecewa karena sang ayah tidak menyisipkan sedikit waktu untuknya.
Keesokan harinya, Shin dan Kotori pun pergi untuk kencan pertama mereka. Walaupun mereka belum pacaran. Setelah melewati banyak keasikan saat kencan pertama mereka, Shin dan Kotori pergi menuju ke sebuah taman untuk bersantai dan melihat pemandangan. Well, pada saat itu Shin ingin menyatakan perasaan kepada Kotori. Sebelum Shin menghabiskan ucapannya, tiba-tiba Kotori mendapatkan panggilan dari sang ayah. Ternyata ada kabar buruk untuk Shin. BTW, ayah Shin dan ayah Kotori saling mengenal satu sama lain karena ayah mereka bekerja di tempat yang sama. Akhirnya Kotori dengan berat hati menyampaikan kabar duka itu kepada Shin bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Shin sangat terpukul dengan kabar duka yang ia terima. Well, banyaknya tingkat kematian di Jepang dipengaruhi oleh sejarah sebelumnya. Pada zaman Perang Dunia Kedua di Jepang, terdapat laboratorium tersembunyi dan penelitiannya berakhir dengan gagal. Oleh sebab itu, terdapat kejadian aneh. Dunia pun menjadi dua, di mana kedua dunia ini masing-masing memiliki orang yang sama. Kehidupan mereka saling terhubung. Jika salah satu di antara mereka mati, maka yang satunya ikut mati, guys. Hal ini belum diketahui kedua dunia apa penyebabnya. Kedua Jepang ini menuliskan sejarah sendiri. Yang pertama, negara Jepang yang telah melupakan peperangan. Dan yang satunya lagi, peperangan terus terjadi di negara Jepang. Dan kematian terus terjadi di negeri Jepang yang satu ini, guys. Seandainya orang yang berada di negeri kedua menemukan negara pertama itu, pasti akan berkonflik dan berperang, guys. Well, suatu hari tiba-tiba kembaran Shin dari dunia lain melakukan teleportasi ke dunia tempat Shin berada. Nama kembaran Shin yaitu Jin Hazama. Jin ini bertujuan untuk melindungi Shin dan juga mencari kembaran Tuan Putri Kotoko untuk membunuhnya. Sebab Jin ingin balas dendam, guys. Sebab ibu dan ayahnya telah dibunuh oleh Tuan Putri. Sebab Shin tak bisa membunuh Kotoko di dunianya karena Kotoko adalah Tuan Putri yang dilindungi, sehingga Jin berinisiatif untuk mencari kembaran dari Kotoko. Setelah pulang sekolah, Shin dan Kotori berpisah di pertigaan jalan, guys, karena jalan rumah mereka berbeda. Pada saat Shin menuju ke rumah, tiba-tiba ia bertemu dengan kembarannya dari dunia lain. Shin terkejut karena tiba-tiba ada seseorang yang mirip dengannya. Berhubung Jin ingin mencari kembaran sang putri Kotoko, sang putri pun mengirimkan fixer Miko dan Riko untuk menjaga kembaran sang putri agar tidak dibunuh oleh Jin. Karena apabila Jin membunuh kembaran sang putri, maka sang putri pun akan ikut mati. Dan sang putri pun memerintahkan Miko dan Riko untuk menjaga Kotori. Pada saat Jin dan Shin bertemu, Miko dari jarak yang jauh telah mengincar Shin. Dengan tangkas, Jin melindungi Shin dari serangan Miko. Dan Jin pun menarik tangan Shin untuk berlari meninggalkan tempat itu, guys, agar Shin aman dari serangan Miko. Kotori yang belum jauh dari tempat kejadian itu menuju ke sana untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sampai di sana, Kotori terkaget, guys, karena ada kerusakan di bahu jalan dan ia mencoba untuk menghubungi Shin. Ternyata HP Shin terjatuh tepat di samping Kotori. Shin dan Jin yang berlari mencari tempat persembunyian agar Miko tidak menyerangnya lagi. Sesampainya ia di suatu tempat, Shin dan Jin bercerita dan Jin menjelaskan kalau mereka berdua itu saling terhubung. Apabila kau mati, maka aku akan ikut mati. Kalau aku mati, kau juga akan mati. Dan itu adalah hukum dua dunia. Jin juga menjelaskan, orang tua Shin yang tiba-tiba mati, itulah bukti hukum itu, guys. Dan seketika Kotori terkaget karena Miko tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan Miko berkata kalau dia akan melindungi Kotori. Kotori masih bingung apa yang dimaksud oleh Miko. Di tengah perbincangan mereka, Miko mengajak Kotori mencari Shin. Dan sesampainya di tempat yang dituju, Kotori terkaget karena tempat yang ia kunjungi adalah rumah tua yang tidak berpenghuni. Setelah Miko dan Kotori memasuki rumah tua itu untuk mencari Shin, tiba-tiba Miko dapat serangan dari Alma. Dan Alma sendiri adalah robot ciptaan dari Jin. Miko sempat ditaklukkan hingga Alma ingin menyerang Kotori. Alma dengan mengubah tangannya menjadi pedang, ia ingin menghabisi Kotori karena Kotori adalah kembaran dari sang putri. Miko yang tengah sadar akan hal itu masuk ke bawah alam sadar Kotori untuk mentransfer atau menghubungkan fixer mereka.
Seketika Miko sadar dan menarik kaki Kotori agar Kotori terhindar dari sabitan pedang Alma. Dan Miko balik menyerang Alma, dan Alma pun terhempas jauh dan rusak parah. Miko dan Kotori masuk ke sebuah ruangan, dan ia melihat ada Shin dan Jin di dalamnya. Refleks, Miko hendak ingin menghabisi nyawa Jin. Sontak Kotori berteriak agar Miko tidak melakukannya, sehingga Miko hanya menendang Jin hingga terpental ke tembok guys. Miko dan Kotori pun membawa Jin pergi dari tempat itu. Setelah kejadian itu, Kotori dan Miko menginap di rumah Shin. Sesampainya di rumah Shin, Miko, Kotori, dan Shin berbincang tentang kejadian ini. Dan setelah mereka berbincang banyak, Miko tak lagi mengincar Jin. Mereka yang tengah di kamar Shin, tiba-tiba ada seseorang yang bertamu. Shin melihat dari CCTV mengetahui kalau itu adalah Jin. Shin pun meminta Miko untuk menjaga Kotori, sedangkan Shin menuju ke bawah untuk membuka pintu. Ternyata Jin hanya ingin mengembalikan tas Shin yang tertinggal, dan setelah itu Jin ingin berbicara dengan Shin di luar. Shin dan Jin yang tengah bercerita tiba-tiba terkaget karena fixer Riko muncul untuk menyerang mereka berdua. Dengan sigap, Miko yang mengetahui niat Riko untuk menyerang Shin dan Jin menghentikan serangan. Dan Miko mengatakan keadaan sudah berubah. Setelah berhasil menyadarkan Riko, Miko pun menceritakan semua apa tujuan dari Tuan Putri kepada Jin. Bahwa tujuan Tuan Putri untuk membebaskan negeri. Namun Shin tidak terima dengan semua itu karena ia beranggapan bahwa Tuan Putri telah membunuh ayah dan ibunya. Namun Riko menjelaskan bahwa semua itu atas kehendak anggota dewan. Riko juga menjelaskan bahwa dewan melakukan itu karena ada kepentingan di baliknya. Namun Jin beranggapan bahwa Tuan Putri lah yang mengendalikan dewan. Miko kembali menjelaskan bahwa Tuan Putri dipaksa untuk menjadi pemimpin dan Tuan Putri sepenuhnya patuh kepada keputusan anggota dewan. Dan akhirnya Jin tersadar bahwa selama ini Tuan Putri dijadikan boneka oleh dewan. Dan Miko memberitahu bahwa Tuan Putri menciptakan fixer Miko dan Riko untuk menghentikan hura-hara akibat ulah para dewan dan mengirimnya ke dunia ini. Miko dan Riko pun meminta Jin untuk tidak mengincar Kotori lagi. Shin pun meminta hal yang sama kepada Jin. Akhirnya Jin tak lagi mengincar Kotori. Dan karena Miko dan Riko terhubung langsung dengan perasaan Tuan Putri pun tersenyum karena Miko dan Riko dapat menaklukkan Jin dengan cara itu. Dan ternyata semua berita tentang kematian para dewan pelakunya adalah Riko. Karena Tuan Putri menugaskan Riko untuk menghentikan hura-hara para dewan di Jepang yang satunya guys, yaitu tempat Shin tinggal. Dan hal yang tak terduga terjadi guys. Ada seseorang yang tengah menguping dan memata-matai sang putri. Keesokan harinya, Kotori yang sudah bangun mencari Miko dan Shin. Kotori menuju ke ruang tamu dan Kotori terkaget karena di ruang tamu ada Riko yang belum ia kenal dan Jin juga ada di sana. Dan dengan rasa malu, Jin meminta maaf kepada Kotori karena kejadian kemarin yang membahayakan nyawanya. Di tengah perbincangan, Riko yang tak lagi mengincar Jin masih memiliki tugas untuk menghabisi para dewan. Dan Jin yang tak lagi mengincar Kotori, ia pun ingin ikut menghabisi para dewan. Kotori dengan bersemangat mengajak Shin, Jin, Miko, dan Riko untuk berjalan-jalan karena berhubung hari ini adalah hari libur. Mereka pun banyak mengunjungi tempat di kota Jepang, berbelanja, makan es krim, bermain game, berfoto-foto, dan mereka pun beristirahat di taman yang biasa dikunjungi oleh Shin dan Kotori. Di tengah perbincangan Shin dan Kotori, Kotori lagi-lagi memberi kode kepada Shin. Dan saat yang paling menegangkan tiba guys. Shin ingin menyatakan perasaan kepada Kotori. Dan apalah daya, di dunia yang satunya lagi ternyata semua rencana Tuan Putri diketahui oleh para dewan. Dan aturan hukum di sana akan berlaku barang siapa yang berkhianat maka akan dibunuh. Bahkan Tuan Putri sekalipun. Nyawa Tuan Putri Kotoko terancam dan akan dieksekusi. Fixer Riko yang terhubung perasaannya dengan Tuan Putri tiba-tiba teriak karena nyawa Tuan Putri tidak akan lama lagi karena para dewan ingin mengeksekusi Tuan Putri.
Shin dan Kotori yang terkaget karena Riko yang tiba-tiba teriak dan pergi, ia menghampiri Miko dan Jin. Miko yang tertunduk dan meminta maaf kepada Kotori karena dia tidak bisa melindunginya. Miko mengatakan perjanjian telah gagal. Kotori yang menyadari akan hal itu tertunduk diam, dan Shin juga mengetahui akan hal itu, dan Kotori meminta maaf kepada Shin dan mengatakan sepertinya sebentar lagi aku akan mati. Dan di dunia lain, Tuan Putri yang sebentar lagi ingin dieksekusi oleh para Dewan Keparat itu ternyata mengetahui tujuan Kotoko karena pengawal dari Tuan Putri membocorkan rencana Tuan Putri untuk menghabisi para Dewan. Dan Dewan mengatakan, demi melindungi tujuan kami harus menghancurkanmu. Shin yang khawatir dengan keadaan tak berdaya, dan lagi-lagi Kotori menenangkan Shin dengan mengatakan pasti akan baik-baik saja. Miko pasti akan melindungimu. Shin lagi-lagi yang tidak terima dengan keadaan, tapi dia tak berdaya. Kotori yang bersandar di dada Shin mengatakan, bagaimana ini Shin? Aku jadi tak bisa bersamamu. Shin yang ingin menenangkan Kotori bingung dengan keadaan, sedangkan Kotori mengatakan, dan di dunia yang satunya, para dewan mengeksekusi Tuan Putri. Riko yang sudah sampai di dunia yang satunya tak berdaya melihat Tuan Putri dieksekusi oleh para Dewan Keparat itu guys. Tuan Putri pun dieksekusi mati. Karena Tuan Putri kembaran dari Kotori, maka nyawa Kotori pun ikut melayang. Kotori pun terjatuh dan Shin hanya bisa teriak dan menerima keadaan, walaupun perih hati menyayat-nyayat guys. Dengan tereksekusinya Tuan Putri, maka para dewan segera mencari pengganti Tuan Putri. Para dewan mengatakan, bagaimana kalau yang jadi Tuan Putri adalah boneka peninggalan Tuan Putri Kotoko. Dan para dewan mengatakan, pas sekali, ayo kita manfaatkan dia. Keadaan duka pun terjadi di rumah Kotori. Shin yang merasakan kehilangan hanya terdiam di tempat tidur, sembari mengingat kenangan bersama Kotori. Di dunia yang satunya lagi, terjadi pelantikan Tuan Putri Riko. Ayah Kotori pun memanggil Shin, Jin, dan Miko untuk meminta tolong. Mereka pun berbincang tentang semua kejadian ini. Karena ayah Kotori mengetahui semua apa yang terjadi. Sebab inilah penelitian yang selama ini yang dia kerjakan oleh ayah Shin dan Kotori. Jin pun bertanya, apa tujuanmu setelah ini? Ayah Kotori pun memerintahkan segera membangun markas penanggulangan. Untuk bisa mengatasi konflik dengan Jepang yang satunya lagi guys, kita perlu mempersiapkan markas penanggulangan. Dan ayah Kotori pun meminta bekerja sama dengan Shin dan kawan-kawan. Serta di sisi lain, Almajin yang rusak parah ingin diperbaiki untuk membantu mereka nantinya. Sedangkan di sisi lain pula guys, Miko ingin menyatu dengan Shin. Karena Miko tidak akan ikut berada di garis depan peperangan kalau fixernya tidak berada di garis depan. Makanya Shin akan disatukan dengan Miko agar Miko dapat berada di garis depan. Dan Shin pun demikian. Dan di dunia yang satunya lagi mempersiapkan senjata perang untuk menyerang Jepang di tempat Shin berada. Ia menyiapkan monster bernama Almatic. Dan Almatic pun dikirim ke dunia tempat Shin berada untuk menghancurkan Jepang. Para penduduk Jepang tidak mengetahui, bahkan terkaget karena di tengah-tengah kota ada kemunculan monster yang dikiranya adalah seseorang yang sedang bercosplay. Para penduduk Jepang yang tak sadar akan bahaya itu malah ingin berfoto. Apalah daya, penduduk Jepang pun diserang dan si Almatic telah menewaskan satu penduduk Jepang dan membuat semua penduduk terkocar-kacir karena ada monster yang ingin membunuh mereka semua. Para pembesar negara yang sudah memantau dari layar mereka sudah sadar bahwa serangan yang dilancarkan dunia yang satunya sudah dimulai. Dan berita pun bersebaran di mana-mana yang mengabarkan banyak korban jiwa. Bahkan seorang tentara yang menyerang Almatic dengan basoka pun tak berdaya karena monster itu memiliki perisai pelindung. Dan akhirnya semua Almatic tiba di dunia tempat Shin tinggal dan ngekill atau membunuh semua penduduk Jepang sehingga tingkat kematian di Jepang meningkat luar biasa. Dan tiba-tiba ada kabar dari birokrat, semua menteri dan kerabatnya yang ada di Jepang habis terbunuh dan tak satu pun tersisa. Ayah Kotori pun tak menyangka akan hal itu guys, karena para pemerintah mati menggunakan nyawa yang saling terhubung.
Dan lagi-lagi, Riko yang selaku Tuan Putri memerintah untuk memusnahkan para pengganggu. Dan Ayah Kotori pun memerintahkan Shin dan kawan-kawan untuk mengatasi masalah di Jepang dan ikut bertarung menghabisi para almatik. Dan mereka pun ada di tengah kota. Jin yang bertugas untuk mengulur waktu, sementara Miko dan Shin terhubung fixernya. Jin dan Almanya pun datang menyerang para almatik sembari menunggu Miko dan Shin. Fixer Miko dan Shin pun terhubung dan mereka pun datang menuju medan pertempuran. Pertarungan sengit pun terjadi dan para monster-monster itu habis satu persatu. Shin dan kawan-kawan pun berhasil mengalahkan para monster almatik. Riko yang mengetahui akan hal itu, ia memerintahkan mengerahkan senjata genosida dari dunianya. Dan hal yang lebih buruk terjadi guys. Penduduk Jepang tiba-tiba terkapar mati dan tak berdaya. Ternyata di dunia tempat Riko berada membom hampir semua penduduk Jepang sehingga menewaskan banyak jiwa dan angka kematian di Jepang pun naik begitu drastis guys hingga 300.000 jiwa. Shin dan kawan-kawan pun ke kantor Ayah Kotori dan Ayah Kotori memaparkan bahwa keadaan telah berubah, seakan seluruh penduduk negeri menjadi sandraan. Dan pemerintah secara resmi memerintahkan Shin dan kawan-kawan untuk menuntaskan permasalahan ini di dunia tempat Riko dan para dewan keparat itu berada. Hagesuka pun diminta untuk menciptakan sebuah senjata istimewa, di mana senjata itu berfungsi mengirimkan program merusak otak fixer tersebut. Dan itulah jalan satu-satunya untuk memutus paksa proses fix yang berlangsung. Dan Jin pun bertanya bagaimana dengan fixer yang terhubung dengannya. Dan di mana Hagesuka memberikan 2 pistol masing-masing 1 peluru dan harus digunakan pada saat benar-benar hal yang genting guys. Di tengah pembicaraan, ayah dari Kotori meminta Shin untuk ikut dengannya karena ada suatu hal yang ingin dibicarakan. Ternyata suatu hal yang tak disangka. Tubuh Kotori yang disimpan di sebuah tabung besar berisi air, sehingga Shin bertanya apakah dia mati. Ayah Kotori menjawab, dia telah mati, hanya saja tubuhnya masih tetap hidup. Ayah dari Kotori tidak ingin kehilangan anaknya, dan Ayah Kotori menjelaskan kepada Shin bahwa ayahnya dulu sedang meneliti tentang penyebab kematian mendadak. Dan Ayah Kotori mengatakan kematian ibu Shin menimbulkan duka yang mendalam bagi ayahnya. Lalu secara bersamaan, dia takut untuk kehilangan Shin. Dan untuk melindungi dari kematian mendadak yang bisa terjadi kapan saja, maka dia pun berusaha secepatnya untuk menyelesaikan penelitian dan mendapatkan hasilnya. Shin menyadari bahwa selama ini ayahnya banyak membawa waktu untuk dirinya, ternyata untuk menyelamatkan nyawa dari Shin dan banyak orang juga guys. Ayah Kotori mengatakan teori penelitian ayah Shin berhasil, bahwa beliau telah berhasil menemukan cara untuk mencegah kematian tiba-tiba. Dan Shin menyadari selama ini dia salah paham terhadap ayahnya. Nah, waktunya telah tiba. Shin dan kawan-kawannya bersiap untuk menuju dunia yang satunya lagi guys. Sesampainya ke Jepang yang satunya, Shin terkaget-kaget karena keadaan begitu jauh berbeda. Mereka pun menuju ke tempat Riko. Semua monster almatik berada di depan kastil untuk berjaga-jaga. Monster ini berjaga-jaga terhadap serangan dari Shin dan kawan-kawan. Dan pada saat itu Jin memerintahkan Alma untuk mengalihkan semua monster itu guys, agar Shin dan Miko dengan mudah masuk ke dalam tempat Riko berada, yaitu kastil pemimpin. Miko pun memandu Shin untuk mencari Riko di dalam kastil. Miko pun berhasil menemukan Riko yang sedang mempersiapkan teleportasi untuk memindahkan kerajaan Jepang yang ia tinggali menuju ke Jepang yang satunya. Pada saat itu Miko langsung menyerang Riko guys, namun Riko memiliki kemampuan yang tidak bisa ditandingi. Miko melakukan serangan terus-menerus, namun ia tak bisa menembus pertahanan dari Riko. Riko memiliki kemampuan yang luar biasa karena dia telah melakukan fix dengan para dewan keparat itu guys. Namun kesadaran dirinya direnggut hingga ia dikendalikan sepenuhnya oleh para dewan keparat itu guys. Dan yang ada di belakang Riko adalah konveyor. Dan Riko menggunakan energinya untuk mengaktifkannya. Dan apabila pengisiannya sudah 100%, maka semua yang ada di kubah ini akan dikirim ke dunia tempat Shin tinggal. Sedangkan di luar dari kastil, Alma dan Jin berjuang untuk mengalahkan monster almatik itu guys. Pengisian konveyor itu pun sudah 100%.
Dan terjadilah teleportasi ke negeri Jepang yang satunya. Mengetahui akan hal itu, Alma dan Jin pun langsung menuju kastil guys, dan menyerang Riko, namun usahanya digagalkan dengan perisai milik Riko. Alma kembali melakukan serangan, dibantu oleh Miko untuk membuka celah agar Shin dapat menembakkan peluru tepat di kepala Riko. Namun sayangnya, Riko berhasil menggagalkan serangan itu dengan mudah guys. Shin meminta agar tembakan peluru terakhir dia yang melakukannya, dan Jin mengatakan, mari kita lakukan bersama. Shin dan kawan-kawannya pun bekerja sama merancang serangan, namun serangan dari Riko tak ada henti-hentinya. Alma dan Miko pun membuka celah agar Shin dapat menembak tepat sasaran. Pergerakan dari Alma ditaklukkan, namun Miko berhasil memecahkan perisai milik Riko. Dan pada saat itu pula, Jin berpura-pura akan menembak untuk mengalihkan perhatian Riko dari Shin. Kesempatan itu pula tidak disisakan oleh Shin. Riko yang berusaha menahan tak lagi berdaya. Peluru terakhir berhasil mendarat di kepala Riko dan berhasil memutuskan fixer Riko dan para Dewan Keparat itu guys. Para Dewan Keparat itu pun lenyap dikarenakan peluru itu. Dan di kastil itu terjadi ledakan besar karena berhasil mengalahkan Riko dan menghancurkan konveyor. Kubah itu pun kembali ke tempatnya semula, yaitu Jepang yang satunya. Well, Shin dan kawan-kawan pun berhasil mengalahkan para dewan itu. Namun tubuh Riko yang dikuasai dewan berhasil diselamatkan. Miko pun menghampiri Riko yang ternyata kehilangan ingatannya, dan Miko memberitahu bahwa kamu adalah Riko. Shin dan Jin pun berpisah karena Shin akan kembali ke Jepang yang satunya, dan Riko dan Miko pun memiliki tugas terakhir, yaitu memisahkan dua dunia agar tidak terjadi kematian yang tiba-tiba lagi guys. Dan kehidupan di negeri Jepang pun kembali baik seperti dulu. Begitupun dengan Jepang yang satunya. Akhirnya tingkat kematian di Jepang menurun secara drastis. Dan lebih membuat Mimin bahagia guys ya. Kotori kembali hidup dan Jin dapat menyatakan perasaannya kepada Kotori. Dan mereka pun hidup bahagia. Ya, gimana nih guys? Itulah alur cerita dari serial anime Ashitaga Waru. Gimana nih guys? Penasaran dengan animenya? Well, sebelumnya Mimin minta maaf guys ya kalau kalian gagal paham tentang alur cerita yang Mimin ceritain tadi. Ya, well, kalian tau lah Mimin cuma manusia biasa. Dan yang lebih lengkapnya, atau kalian belum paham, mungkin kalian bisa langsung tonton sendiri guys ya. Sekali lagi, judulnya adalah Ashitaga Waru. Oke guys, jangan sampai terlewatkan. Catat animenya baik-baik. Surya Mata nih, Kampus Anime. See you in the next video. Bye-bye. どう男は赤い昭和